fisioterapis yang profesional. Nah, setelah teman-teman, setelah minggu ini, minggu-minggu berikutnya, minggu depan ya, dan 2 minggu lagi, start minggu ketiga terakhir, kita akan bahas tentang academic pathway. Bagaimana nanti teman-teman lihat perkembangan akademik di dunia fisioterapi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga teman-teman punya bayangan sekarang posisi pendidikan kita di mana. Oke, jadi hari ini kita akan coba banyak diskusi terkait dengan evidence practice yang sudah teman-teman tuliskan kemarin, ya, sudah dikumpulkan di SIPAN masing-masing. Ya, atau pertanyaannya masih sama, big question-nya masih sama. Apa parameternya kita disebut sebagai seorang fisioterapis? Ya, kalau mau lebih general adalah sebagai tenaga kesehatan, ya, sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Ya, parameternya apa? Nah, parameternya barang tentu adalah ketika kita mengimplementasikan prinsip evidence practice dalam proses fisioterapi yang kita lakukan, mulai dari screening awal, history taking, assessment, physical examination, penentuan diagnosa, penentuan program, evaluasi, dan juga dokumentasi. Oke, itu. Nah, semuanya harus based on evidence. Karena kalau tidak, itu menjadi berbahaya. Karena kita ini sebagai tenaga kesehatan, ya, sama seperti yang lain, akan punya hak untuk dituntut oleh para pasien kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang di luar dengan panduan, di luar dengan bukti-bukti ilmiah yang ada, pasien bisa menuntut itu. Nah, kalau kita tidak punya dasar ilmiahnya, maka ya, kita melakukan hal yang disebut dengan malpraktek atau kesalahan praktek. Oleh karena itu, ya, dari WCPT atau World Physiotherapy mengatakan ketika kamu ingin menjadi profesional, maka implementasikanlah evidence-based practice dalam praktek Anda sebagai seorang fisioterapis, baik itu di public hospital, di private hospital maupun di private clinic, ataupun di community, ya, komunitas, rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, maupun di pelayanan atau praktek mandiri, ya, private clinic. Oke. Nah, kita akan coba diskusi. Saya mau lihat sejauh mana teman-teman punya pemahaman tentang pengimplementasian evidence practice. Oke, ya, kita akan coba itu. Apa yang masih kurang kita tambahkan, apa yang sudah baik kita akan apresiasi. Ya, teman-teman udah kumpulin semua, saya juga udah lihat beberapa. Ya, saya udah lihat juga secara randomize di kelas B dan juga kelas C. Ya, ada yang bagus, ada yang masih kurang, ya, wajar. Ya, namanya juga masih belajar. Nah, hari ini kita coba dalamin lagi tentang evidence practice. Adakah ingin berdiskusi dengan saya, teman-teman, terkait dengan ini? Saya butuh banyak orang untuk ngobrol tentang evidence practice. Ayo, siapa yang mau memanfaatkan peluang ini untuk diskusi? Silakan. Boleh raise hand, nanti saya ajak gabung di spotlight. Silakan. Artinya teman-teman udah baca, sudah menulis, sudah mengumpulkan, sehingga saya rasa pemahamannya sudah mulai ada tentang evidence practice. So, waktunya sekarang kita diskusi. Dipersilakan, teman-teman. Yang Herman membuat ininya mana ini? Saya menunggu, teman-teman. Ya, oke, Irviana. Boleh di on cam, Irviana? Biar saya bisa lihat.
Mohon maaf, ini kalau on cam sinyalnya kurang stabil, Pak. Nanti putus-putus. Oke. Ya, silakan Irviana. Jadi izin menyampaikan dari Atau yang gini, kemarin. pertanyaannya saya ganti nih. Pertanyaan saya ubah di awal. Jadi, menurut Irviana, seorang fisioterapis yang profesional itu seperti apa? Menurut saya, untuk menjadi seorang fisioterapis yang profesional, kita perlu menerapkan evidence-based practice. Seperti yang Bapak jelaskan kemarin, dari konsep... yang kemarin itu nggak baik lah ya. Ya, ulangi. Irviana. Baik, Pak. Jadi menurut saya, seorang fisioterapis yang baik adalah seorang fisioterapis yang dapat menerapkan evidence-based practice dalam praktiknya. Jadi evidence-based practice sendiri kemarin memiliki konsep-konsep dasar atau konsep yang utama. Yang pertama adalah best available research evidence, yaitu di mana seorang fisioterapis mampu memiliki pengetahuan. Hal ini dapat diperoleh dengan cara seorang fisioterapis membaca jurnal dan membaca artikel untuk menambah pengetahuannya. Yang kedua, seorang fisioterapis bisa menerapkan client character state, need, values, and preference, di mana seorang fisioterapis dapat belajar untuk mendengarkan pasien agar mampu memberikan intervensi yang baik dan memberikan terapi yang tepat kepada pasien. Dan yang terakhir, seorang fisioterapis itu dapat melakukan research including practitioner expertise, yaitu di mana dapat ditingkatkan dengan mengikuti workshop, pelatihan, begitu agar skill dan knowledge-nya dapat lebih terasah. Begitu, Bapak. Ya, good. Terima kasih banyak, Irviana. Pertanyaan saya, evidence itu artinya apa? Irviana? Iya, Pak. Evidence itu artinya apa? Kurang tahu, Pak. Ya, berarti ya itu harus dipastikan ya teman-teman ya. Jadi ketika ada kata kalimat-kalimat seperti itu, jadi evidence itu artinya apa dulu? Kan hanya dalam hitungan detik teman-teman bisa tahu artinya ya. Evidence itu artinya apa ya? Yang lain teman-teman, terima kasih banyak Irviana atas penjelasan dasarnya terkait dengan EBP. Yang lain silahkan yang ingin bergabung. Raise hand. Silakan teman-teman. Ya, Arum, silakan Arum. Kalau bisa on cam ya Arum ya. Jadi biar kita bisa lihat wajahnya. Iya Pak, bentar menyetabilkan sinyal terlebih dulu Pak. Ya, I see. Kita udah kuliah hampir setahun ya, maksudnya udah setahun kan, artinya masalah sinyalnya coba segera diselesaikan ya teman-teman yang bermasalah ya. Biar nanti ya tolong diselesaikan. Oke. Ya, silakan Arum. Arum, pertanyaannya sih menyambung dari punyanya siapa tadi? Siapa tadi namanya? Maaf, Irviana. Ya, evidence itu artinya apa, Arum? Sebuah bukti, Pak. Sorry? Sebuah bukti. Sebuah bukti, ya. Oke, bukti yang seperti apa yang dimaksudkan dalam kondisi ini? Menurut saya bukti seperti apa yang dimaksudkan itu adalah seperti bukti pengalaman yang telah fisioterapis itu lakukan atau mulai dari sebuah penelitian yang pernah beliau lakukan gitu Pak. Oke.
Menurut Arum, kenapa kita harus mengimplementasikan evidence based practice dalam pelaksanaan praktek kita sebagai seorang fisioterapis? Itu sangat penting ya Pak, sebab menurut saya evidence based practice itu dasar dari kita buat menghadapi pasien. Jadi selama kita menghadapi pasien itu bukan sembarangan, karena yang kita hadapi, yang kita sembuhkan nanti adalah seorang manusia, bukanlah hanya boneka atau robot. Jadi kita harus tahu mulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu, mulai dari mungkin cara terapinya seperti apa yang harus kita lakukan, untuk penyembuhannya kayak apa. Pokoknya harus benar-benar diperhatikan gitu Pak, supaya nanti tidak menimbulkan kesalahan dalam proses penyembuhan. Suaranya agak kenceng namanya. Ini apa, Arum? Suaranya kurang kenceng. Pak, saya pakai handset dulu, boleh Pak? Ya, bangga. Mohon maaf, Pak, apa suara saya sudah terdengar? Ya, oke, silakan. Jadi, menurut saya, evidence based practice itu sangat diperlukan. Sebab apa? Yang menurut saya, apa yang kita hadapi nanti adalah sebuah pasien itu manusia, Pak, bukan hanya sebuah boneka ataupun robot. Jadi, sangat-sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui evidence based practice itu. Karena yang akan kita sembuhkan tadi kan siapa. Jadi kita perlu tahu apa dasar-dasarnya, prosesnya seperti apa, supaya nantinya tidak menimbulkan kesalahan dalam proses penyembuhan tersebut. Begitu, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa efek negatifnya kalau kita tidak mengimplementasikan evidence based practice dalam pelaksanaan proses fisioterapi? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, evidence based practice itu adalah sebuah dasar ketika kita ingin menjadi fisioterapi yang profesional. Suaranya masih hilang lagi. Oke. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa evidence based practice itu adalah dasar untuk kita dapat menjadi fisioterapi yang profesional. Jika salah satu saja kurang, itu berarti kita kayak masih belum bisa untuk belum bisa Pak, melainkan kurang dalam mungkin menghadapi pasien, mungkin bakal mendapatkan sebuah kritikan mungkin dari pasien ataupun masih belum mumpuni begitu Pak. Takutnya nanti ketika menghadapi pasien malah pasiennya mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan gitu Pak. Oke. Terima kasih banyak Arum. Yang lain silakan bergabung. Silakan. Raise hand seperti biasa. Silakan teman-teman.
lebih cepat ya apa namanya kalau kita minta teman-teman segera ya teman-teman ya. Nah dalam online itu kalau teman-teman nggak menjawab sebuah percakapan selama ya sekitar 5 detik 10 detik itu rude banget, itu kasar, itu jangan sering dilakukan teman-teman ya. Jadi itu seperti apa ya tata krama dalam dana online seperti ini. Kalau saya ajak ngobrol dalam 5 detik 10 detik teman-teman tidak respon, itu sangat kasar untuk yang diajak bicara. So ya teman-teman ya, terima kasih. Ini ada siapa? Anin di Mohon izin pertanyaannya sama yang kayak tadi Pak. Oke, pertanyaannya kita ganti sekarang. Dari ketiga, jadi evidence practice kan punya 3 komponen ya, punya 3 skill Anin. Jadi ada bagaimana kita punya available evidence, ya. Yang kedua adalah bagaimana Asian preferences. Yang ketiga adalah clinical expertise. Menurut Anin, mana yang paling susah dilakukan, yang paling susah dikuasai? Suaranya Anin, sorry maaf. Mohon Pak, tadi yang 3 jenis evidence based practice itu. Iya, kan ada 3 ya. Kalau Anin nulis kemarin, itu ada 3 komponen. Ada bagaimana best available evidence, yang kedua pasien preferences, lalu yang ketiga adalah clinical expertise. Yang mana yang paling susah menurut Anin untuk dikuasai sebagai mahasiswa di sini? Kalau menurut saya, mohon izin Bapak, kalau menurut saya pribadi, yang paling susah itu adalah yang knowledge and skill Pak. Jadi kan kalau misalkan terutama skill sih Pak, karena kan kalau misalkan kita masih dalam online kayak gini, kita masih belum bisa untuk melakukan praktek ya Pak. Sedangkan kalau misalkan fisioterapis kan harus praktek. Nah, kalau misalkan masih dalam kondisi online seperti ini, agak susah untuk mendalami skill-skillnya seperti itu. Okay, make sense, masuk akal. Ya, masuk akal jawabannya. Jadi memang yang praktek itu bahkan untuk S1 juga sebenarnya kita tidak berekspektasi teman-teman bisa praktek yang sangat komprehensif ya. Jadi teman-teman sekalian selama 3,5 tahun kuliah di reguler S1, nanti keluarnya sarjana fisioterapi, memang ekspektasinya bukan di praktek. Sejujurnya itu Anin. Jadi sejujurnya S1 itu untuk yang TO ini ya, untuk yang jenjang akademik pertama S1 ya, itu kita berekspektasi teman-teman bisa tahu banyak sekali referensi-referensi, tahu teorinya dengan matang, lalu teman-teman juga tahu clinical reasoning. Clinical reasoning itu adalah bagaimana teman-teman punya alasan ketika melakukan sesuatu. Misal Anin ketemu pasien fraktur misalnya, ya ada patah tulang di bagian tertentu, ya patah tulang. Lalu Anin tahu itu mengalami patah tulang. Lalu kira-kira apa yang Anin lakukan? Misalnya menggunakan treatment A atau treatment B. Nah, alasannya apa? Nah, lebih ke sana. Nanti skillnya, ya, skill yang Anin butuhkan, yang tadi sampaikan, itu banyak akan diekspor di profesi yang akan dilaksanakan sekitar 12 bulan. Nah, 12 bulan itu full ya. Kita full langsung praktek, karena tidak ada lagi perkuliahan di kampus. Nah, metode ini mirip-mirip dengan yang ada di kedokteran, farmasi, dan berbagai macam pendidikan tenaga medis lainnya. Yang mana dalam S1 itu mereka banyak sekali di-drill terkait dengan teori-teori, dasar teori, clinical reasoning. Nanti ketika koas, ya, profesinya mereka, profesi dokter, profesi perawat, profesi apoteker, profesi fisio, nah baru itu mulai dilaksanakan praktek yang secara komprehensif. So artinya no worries, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Ya,
Nah, di komponen yang tadi Anin bilang terkait dengan clinical expertise itu juga ada komponen yang namanya clinical reasoning. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman S1. Kalau kita flashback di tahun 2008, ketika saya kuliah Anin, di zaman D3, diploma 3, waktu itu belum ada S1. Anda bayangkan, di 2008 itu kita baru punya diploma 4. Jadi masih jauh ya jenjang pendidikannya waktu itu. Itu pada tahunnya 2008. Maksudnya, berapa tahun yang lalu, 2008 ya, sekitar 10 tahun atau 13 tahun yang lalu ya. Saya kuliah 13 tahun yang lalu, 2008, itu jenjangnya baru D3 nih. Saya juga teman-teman sekalian. Jenjang D3 baru ada D4. Artinya kita masih bermain di jenjang diploma. Nah, waktu itu memang ya kita diwajibkan untuk paham betul tentang praktek. Tapi masih in order, ngerti kan infonya? In order itu ya kita menerima instruksi dari yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu misalnya dokter rehab medis atau para senior. Jadi kita in order, kita tidak diajari terlalu banyak tentang critical thinking dan juga clinical reasoning. Critical thinking itu cara berpikir kritis. Jadi kalau pasien seperti ini diberikan apa, kalau pasien ini diberikan apa, itu kita belum diajarin seperti itu. Ya, zaman D3, D4 ya, masih base-nya itu adalah base praktek. Nah, 2012 ya masih baru ya, 2012 itu masih sekitar 10 tahun yang lalu, belum lama. Nah, 2012 S1 mulai dibuka. Ya, S1 buka tuh 2012 sekali. Jadi teman-teman itu masih di generasi ke-12, jadi masih muda. Umurnya fisioterapi S1 itu masih muda. Apalagi yang profesi ya. Profesi sekarang baru angkatan ke-6, jadi masih muda sekali. Kalau teman-teman bandingkan sama profesi dokter, ini udah yang puluhan ya, angkatan udah dari zaman Bu Ainun masih muda tuh udah ada profesi dokter. Bayangin tuh. Ya, Anda tahu ya Bu Ainun Abibi kan profesi dokter, nah, sejak zaman beliau sudah ada. Bahkan sebelumnya juga ada. Nah, kita itu baru ada tahun 2012, teman-teman. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di minggu depan ya, terkait dengan bagaimana perjalanan pendidikan fisioterapi di Indonesia. Ini cara singkat aja. Nah, 2012 itu baru ada pendidikan S1. Ya, baru ada pendidikan S1. Dan di tahun 2000 berapa? Berarti 6 tahun lalu ya, 6 tahun lalu, berarti 2016 itu baru ada pendidikan profesi. Bayangkan. 2016 baru ada pendidikan profesi. Jadi Anda tuh boleh klaim lah sebagai orang yang bentar ya. Belum buka. Jadi Anda boleh klaim sebagai angkatan pertama itu kan ya. Jadi masih di generasi satu dekade lah. Karena di tahun 2016, nanti satu dekadenya kan di tahun 2026 ya. Jadi Anda masih bisa masuk satu dekade. Kan teman-teman lulus kan 4 tahun lagi kan kira-kira ya, pas tahun 2026. Artinya 10 tahun profesi. Ini masih baru banget, men. Nah, memang ya transformasi D3 ke D4 itu memang butuh penyesuaian. Jadi baik dosen ya maupun mahasiswa itu akan butuh penyesuaian. Penyesuaian apa? Penyesuaian cara berpikir. Jadi kita bukan lagi diploma yang harus tahu praktek secara detail. Dulu saya belajarnya tuh lucu nih, bukan lucu ya, maksudnya memang dijenjang ya. Jadi cara belajar, cara menghidupkan alat itu seperti apa, lalu on off-nya di mana, gimana cara memelihara alat seperti itu, sangat teknis kayak gitu. Ya, kita nggak dibekali kenapa memilih alat itu, tapi kita dibekali bagaimana cara pengoperasiannya, bayangin. Jadi kita sebagai operator, ini alat ini cara operasinya seperti ini. Nah, teman-teman nanti enggak itu tujuannya. Teman-teman tujuannya adalah kenapa Anin memilih alat ini, alasannya apa. Oke, jadi jangan terlalu khawatir terkait dengan skill ya dan juga teknik, karena nanti teman-teman masih punya waktu 13 bulan. Ya, Anda bayangkan tuh 13 bulan Anda tidak akan menyentuh kampus sama sekali. Anda akan keliling-keliling ke beberapa rumah sakit, ke beberapa bahan klinik 13 bulan. Nah, itu silakan lah Anda asal sampai tajam untuk kliniknya di sana ya. Dipersilakan teman-teman sekalian. Begitu Anin. Ada lagi pertanyaan ini?
Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Yang lain silakan. Yuk, silakan lagi kita ngobrol. Kita masih punya waktu sekitar 45 menitan. Ya, silakan teman-teman. Oke, Wahyu. Oke, Wahyu. Kalau Wahyu, bagian mana yang menurut Wahyu paling menantang dari ketiga poin tadi? Sebenarnya menurut saya yang cukup susah dilakukan dari 3 poin tadi sama dengan Anindita, bahwa yang memang sulit dilakukan itu adalah clinical expertise. Jadi karena dalam meningkatkan kemampuan klinikal itu tuh memang perlu kegiatan khusus gitu Pak. Jadi kita perlu kuliah selama kurang lebih 4-5 tahun, kemudian adanya workshop, kemudian ada pelatihan-pelatihan gitu. Jadi memang skill itu perlu dibentuk dan perlu proses dan perlu waktu Pak. Sekarang pertanyaannya jadi seperti ini teman-teman sekalian. Ini Wahyu, oke. Masih bersama kami ya? Oke, baik. Tadi kalau Wahyu bilang butuh skill, Anin juga bilang butuh skill. Nah, pertanyaan saya teman-teman sekalian, ketika pasien datang, apa sih yang teman-teman lakukan pertama kali? Dalam bayangan teman-teman ya, ini pasien datang ke kita, apa yang teman-teman akan lakukan pertama kali? Boleh Anin, boleh Wahyu, karena ini sama nih, pendapatnya sama. Kalau menurut saya Pak, yang pasti kalau misalnya pasien datang, kita mendengarkan dulu keluhan mereka, kemudian apa yang mereka butuhkan, setelah itu baru kita memberikan tindakan sesuai dengan bukti-bukti ilmiah yang kita miliki. Seperti itu. Oke, kita melakukan yang namanya assessment. Assessment itu kita memeriksa ya, istilahnya memeriksa. Jadi assessment nanti akan teman-teman pelajari semester 2, semester 3, semester 4 assessment. Ya, kita bertanya keluhannya, bertanya sakitnya di mana dan sebagainya. Apa tujuan itu sebenarnya? Muaranya dari semua itu dan berbagai macam pemeriksaan, ya baik itu pemeriksaan fisik dan sebagainya. Muaranya adalah penentuan diagnosa, betul ya? Tahu diagnosanya. Nah, setelah tahu diagnosanya, kita breakdown lagi, kira-kira permasalahannya mana. Misalnya gini, misal diagnosanya, anggaplah dia fraktur, ya, yang gampang aja, teman-teman punya bayangan sama. Artinya, anggaplah dia patah tulang. Nah, patah tulang ini, mana yang kita bisa lakukan? Kita breakdown lagi permasalahannya. Oh, dia mengalami keterbatasan gerak. Oh, dia mengalami bengkak. Oh, dia ada nyerinya. Dia ada bla bla blanya. Nah, ini akan kita lakukan treatment. Ya, setelah itu baru kita masukkan skill kita. Lihat, posisi skill itu kan jauh banget di belakang prosesnya. Ya kan? Jadi skill itu jauh di belakang prosesnya, teman-teman sekalian. Setelah kita punya diagnosa, setelah kita tahu problemnya apa, setelah kita bisa assessment, kita bisa memeriksa, baru skill digunain, teman-teman sekalian. For me, ya, personally, yang paling susah itu assessment. The hardest part dalam proses ini itu adalah assessment, teman-teman sekalian. Anda bayangkan, kita assessment-nya jelek, kita nggak bisa assessment, kita nggak bisa meriksa, kita salah diagnosa. Mau skill sebagus apapun jadinya salah kan? Ya.
kita udah paham nih, kita bisa skill, kita punya skill bagus lah. Anin punya skill bagus, Wahyu punya skill bagus untuk masalah-masalah misalnya low back pain, ya. Low back pain pada kondisi ABCD. Ini tahu nih cara skillnya seperti ini cara-caranya. Lalu meriksanya salah, ternyata dia bukan low back pain, ternyata dia itu ada tumor tulang di sana. Karena kita nggak punya kemampuan skill diagnosa yang bagus, dilakukanlah skill yang tadi. Oh, ini kayaknya dia low back pain biasa, diberikan treatment bla 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 bla. Hasilnya apa? Nah, kamu akan dipenjara. Orang tumor kok diberikan fisioterapi. Skillnya benar, tapi diagnosanya salah. Makanya menurut beberapa ilmuwan, 80% kesembuhan itu ditentukan dari assessment dan diagnosa. 20%-nya itu intervensi, treatment. Jadi cuma 20% loh dikasih presentasi treatment itu. Ya. Nah, kebetulan teman-teman sekalian, teman-teman S1, ya, proporsi itu yang digunakan. Kemampuan, waktu saya dulu, saya hampir tidak punya otoritas untuk menentukan diagnosa. Nggak punya. Karena kita nggak boleh buka praktek sendiri. Nin dan juga Wahyu, Anin. Kita nggak bisa buka praktek sendiri, zaman D3. Kita nggak boleh tuh buka pelang nama sendiri, nggak boleh. Tapi Anda nanti, Wahyu, Anin, Arum, dan teman-teman lainnya, itu boleh buka, teman-teman sekalian. Fisioterapis Anindita, Antia, Chandrika, Wahyu, Andriawan. Anda boleh buka sendiri praktek di rumah ataupun di ruko, ataupun di manapun. Ya, di sana Anda udah mandiri, tidak ada tenaga medis lain yang mengontrol Anda. Sehingga Anda salah, Anda benar, terjawab teman-teman semua. Karena Anda sendiri, maka prosesnya juga dimulai dari awal, enggak seperti saya dulu. Zaman saya D3, saya banyak mulai di teknik. Jadi, Mas, ini udah nih, ketemu pasien low back pain, tolong kasih ini ya. Tolong kasih latihan ABCD ya, saya lakuin aja. Itu aja. Tanggung gugatnya nggak terlalu besar. Tapi teman-teman, yang teman-teman hadapi nggak seperti itu nanti. Yang teman-teman hadapi, pasien yang baru sakitnya apa? Wahyu dan Anin. Ini pasien baru nih, Nin. Pasien baru. Datang, kamu harus mulai dari awal. Assessment, ya, physical examination, penentuan diagnosa, problematiknya apa, ya, menyusun programnya, dan sebagainya. Maka kalau di Australia misalnya, atau di UK, itu taraf konsultasi, kita konsultasi saja, itu habisnya sampai 1,2 jutaan kalau dirupiahkan per jam. Jadi kita konsul ke fisio, ya, kita ngobrol, kita periksa, kita tahu diagnosanya, tentuin program. Kita belum ngapa-ngapain loh nih, tentuin program doang. Oh, oke, Bu, ini Ibu sakitnya ini, jelasin penyakitnya apa, prognosisnya gimana, kira-kira kita butuh berapa minggu untuk programnya, ya. Programnya ini aja, bikin inform consent itu persetujuan, ya. Oke, Ibu melakukan ini selama 6 kali treatment di klinik kami, bla bla bla. Itu 1,2 jutaan harganya. Kalau dirupiahkan per jam. Itu skill yang apa ya, yang nggak akan kemanapun. Nah, itu masuknya di yang nomor 2, yaitu patient preferences, dan juga nomor 1. Ya. Jadi skillnya clinical expertise itu dipastikan bukan cuma treatment, ya, tapi juga dari assessment, penentuan diagnosa, sampai dengan nanti problematika apa yang perlu kita lakukan. Oke, pertanyaan, silakan feedback. Pak, mohon izin bertanya. Tapi mohon maaf, mungkin pertanyaan saya agak beda dari Pak. Jadi kan sekarang tuh masih kayak setiap orang yang cedera seperti itu, kayak pasti sekarang masih kayak dibawa aja ke tukang pijat gitu. Tukang pijat yang memang tukang pijat, tapi bukan fisioterapi, Pak. Nah, gimana terus kan, padahal kan kalau fisioterapi kan udah pasti mereka udah tahu
sudah dibekali ilmu gitu. Nah, gimana caranya agar kita bisa meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa lebih baik ke fisioterapi aja yang sudah jelas mereka sudah dibekali ilmu, sudah melalui praktek, dan jadi insya Allah apa yang dilakukan sama fisioterapi ini pasti aman gitu, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya begini nih, nah kenapa kamu bisa klaim bahwa kita lebih baik dibandingkan tukang pijat? Karena menurut saya, karena kan kita sudah melakukan pendidikan, sudah melakukan pendidikan S1 profesi. Jadi menurut saya bisa dibilang fisioterapis mungkin lebih baik daripada tukang pijat yang pada umum. Oke, sekarang kita mau mainkan di definisi measure. Ya. Jadi measure atau tukang pijat itu definisinya apa menurut Anin? Siapa orang ini? Dan kita sama nih persepsinya nih. Ya, jadi measure yang Anin pikirkan sama measure yang sebenarnya itu biar sama. Menurut Anin measure itu apa? Masih kurang, menurut saya tukang pijat itu memang kadang-kadang memang ada mereka punya skill, Pak. Tapi kan memang skill saja tuh juga memang kurang ya, Pak. Karena kan juga harus ada pengetahuannya seperti itu. Iya, maksudnya menurut Anin ini measure ini profesi yang legal atau profesi yang mana menurut Anin? Kalau untuk legal atau enggak legalnya saya masih belum tahu persisnya sih, Pak. Ya, biar kita nggak salah ya teman-teman ya, karena measure itu ya kalau di apa namanya di pendidikan olahraga, di sport science, teman-teman kita yang di pendidikan olahraga itu dia punya mata kuliah sendiri namanya sport massage. It same dengan yang kita punya. Kita juga punya namanya massage terapi. Paham ya maksudnya? Jadi kita punya mata kuliah namanya massage terapi, mereka juga punya mata kuliah namanya sport massage. Ya, sampai sini paham ya? Jadi kita sama-sama punya. Ini measure yang saya sampaikan, measure yang memang dalam regulasi olahraga itu mereka punya tempat. Jadi kalau teman-teman misalnya ambil contoh yang gampang lah, misalnya di Liga Indonesia, itu kita setiap tim itu harus punya measure. Oke? Setiap tim harus punya measure. Ya. Bahkan di sekelas NOC, ya, National Olympic Committee dan NPC, National Olympic Committee, measure itu ada. Ya, karena mereka tuh diambil dari teman-teman yang sport science, yang ilmu keolahragaan. Ya, mereka itu adalah lulusan dari ilmu keolahragaan, mereka punya mata kuliah sport massage, dan mereka memang secara regulasi diperbolehkan ikut dalam tim medis sebagai measure. Nah, apa sikap kita tentang mereka? Ya, ini rekan kerja kita, teman-teman sekalian. Ya, ini rekan kerja kita. Ya, memang kita lebih kompleks, lebih banyak intervensinya. Mereka hanya punya otoritas di massage. Ya, mereka tidak boleh nih melakukan, tidak punya otoritas misalnya. Ibrahim. Jadi bisa tuh. Jadi seperti saya ini contohnya. Bentar ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya, kalau di rumah kayak gini nih. Mau sama ayah. Tunggu sini ya. Ini di depan aja.
Oke. Di depan sini, di depan. Di depan aja, di depan. Di depan aja. Tuh ada kakaknya. Ada kakaknya dulu. Ya maaf ya teman-teman ya. Kayak koala ngobrol. Oke. Nah, jadi tadi ya, jadi saya pun berkolaborasi baik dengan teman-teman Measure. Measure ini artinya teman-teman dari ilmu keolahragaan, lalu mereka punya mata kuliah sport massage dan yang levelnya mereka untuk recovery. Jadi recovery atlet misalnya, ya massage. Nah, kita jangan khawatir diambil karena kita punya lahan yang lebih banyak yang bisa kita eksplor. Kita punya modalitas, kita punya program latihan dan sebagainya. Ya, kalau saya sih lebih menganggapnya enaknya berkolaborasi aja, berkolaborasi. Ya, kita enaknya berkolaborasi dengan mereka. Udah. Ya, di poin-poin bisa berkolaborasi ya kita kolaborasi aja itu lebih enak. Udah nih, udah. Ya, anaknya kita memang berkolaborasi sih. Kalau saya sih, poin. Tapi ini untuk Measure yang tadi saya sampaikan ya. Mereka lulusan dari keolahragaan, lalu mereka punya mata kuliah sport massage, dan mereka punya skill itu ya silahkan. Itu kita memang berkolaborasi. Bahkan di level-level tinggi sekalipun ini kayak tim Olimpiadanya UK, tim Olimpiadanya US itu punya juga Measure semuanya. Bahkan nggak cuma Measure ya, mereka punya Measure, mereka punya namanya strength and conditioning, mereka punya physio. Jadi sebenarnya kita tuh bekerja dengan banyak tim aslinya, Mbak Ani. Nah, jadi jangan kalau saya ya nggak usah anggap ancaman aja, ya karena mereka teman-teman kita juga mencari nafkah bersama, memang poinnya beda-beda. Kalau kita poinnya adalah, kalau kita ya di fisioterapi itu poinnya adalah di cedera. Jadi pintu masuknya adalah kalau teman-teman atlet atau itu cedera, kita masuk. Tapi kalau dia sehat-sehat saja, dia butuh recovery, ada tim massage, ya silakan tim massage. Kita mainnya di pintu masuk cedera. Nanti teman-teman kalau udah masuk ke sebuah organisasi, sebuah klub besar, pasti Anda akan mulai memetakan itu. Karena mereka semua cari nafkah bersama di kita. Ya, tujuannya bukan show off masing-masing. Kan tadi kan Mbak Anin itu sama seperti saya 5 tahun yang lalu, Mbak Anin. Jadi ya kita kan fisio, kita udah banyak belajar nih, kita udah bisa ini, kita bisa ini. Kenapa kok mereka yang dipakai nggak kita gitu? Nah, dalam dunia kerjaan, orang yang show-off seperti saya dulu itu pasti akan ditendang. Karena orang nggak suka lihatnya kayak gitu. Ya, fokus kita itu ada di pasiennya atau di atletnya. Gimana dia sembuh, dia bisa perform, ya kita nggak usah overclaim. Kita nggak overclaim itu gara-gara kita. Ini masanya cuma sedikit aja, kita lebih banyak buat apa gitu. Tapi memang butuh proses. Saya juga sama seperti Mbak Anil. Bahkan 5 tahun lalu sejak saya lulus masih seperti itu pikirannya. Ya, itu proses kita berpikir semakin dewasa nantinya, teman-teman sekalian. Nah, itu kondisi Measure dalam definisi yang benar, ya teman-teman. Nah, mungkin yang Mbak Anin sampaikan bukan Measure yang ini, tapi Measure yang ada yang buka praktek misalnya, ya dia tidak punya skill dari ke sport science-nya, tapi dia buka praktek Measure bla bla bla. Nah, menurut saya yang seperti itu pasti ada di semua profesi, sejujurnya. Ya. Pasti ada semua profesi, Mbak Anin. Mbak Anin mungkin punya teman-teman yang teknik sipil, ya, atau teknik arsitek lah, ya, arsitek. Dia bikin gambar rumah, bikin rancangan rumah itu kan harganya mahal banget. Tapi ada kok pekerjaan lain yang side job-nya itu ada, misalnya teman-teman developer rumah, dia juga gambar tuh, tapi dia nggak punya skill arsitek. Ya, teman-teman arsitek juga gede tuh lihat ya, kok dia bisa bikin juga. Jadi pasti ada. Atau teman-teman bidan misalnya dulu punya dukun beranak. Itu juga ada. Ya.
Kita kadang gedek nggak teman-teman bidan, tiba-tiba dia udah, saya udah lulus kok, saya udah profesi bidan, saya udah S1, kok Anda masih pakai mbah ini untuk atau dukun ini atau mbah ini untuk persalinan, kok nggak saya sih, itu kan lebih membahayakan. Karena sama kayak yang kita lakukan sekarang. Banyak sekali profesi-profesi yang seperti itu. Aja self job itu banyak sekali. Ya. Oke. Atau teman-teman strength and conditioning atau yang biasa main fitness, itu kan kalah sama orang-orang yang nggak punya basic tapi dia udah fitness duluan, dia jadi personal training. Apa nggak sakit hati? Ya sakit hati juga mereka. Tapi ya begitu kerjaan. Pasti semua punya self job. Nah, tukang gigi misalnya. Tukang gigi ada ya, mungkin di daerah kalian, mungkin di daerah saya ada tuh. Tukang gigi Pak siapa bisa cabut gigi, tapi dia bukan dokter gigi. Tapi dia bisa buat gigi sendiri. Ini ada tuh. Ya dokter gigi yang udah kuliah sampai ke OS kan gede juga. Sebel juga kan yang kayak gini. Nah, itu semuanya set jobnya. set job yang memang melekat di professional job kayak kita. Nah, pilihannya adalah ya kita naikin skill aja. Naikin kemampuan, tunjukin kita bisa lebih. Ya udah, kita nggak bisa paksa, Pak jangan ke situ, Pak itu jelek, itu nggak boleh. Ya udah, biar aja dia ke sana. Ya, kita promosi aja, tapi dilakukan teman-teman bidan, teman-teman dokter gigi, teman-teman arsitek, mereka mainnya kayak gitu. Apalagi kita kan, massage itu kan atau pijit itu kan cuma salah satu bagian kecil dari proses yang banyak sekali. Ya udah, kenapa kita fokus ke situ aja? Kita fokus yang lain kan lebih banyak. Nah, ini untuk measure yang itu ya, yang safe job ya. Jadi ada measure yang memang legal, secara regulasi itu memang digunakan di beberapa klub atau beberapa organisasi. Ya, ada juga yang memang seperti saya bilang tadi, dia punya safe job. Kalau yang ini udah kita skip aja, kita nggak usah ambil pusing, keluarnya kita rangkul, karena mereka juga teman-teman kita. Anda bayangkan, Anda punya atlet misalnya 32 orang, tentang sport massage, apa nggak kapalan tangan kalian? Kita terima kasih kalau punya sport massage. Kita terima kasih kita punya sport massage. Ya, ini karena masih diskusi ini ya, jadi saya mau kasih sesuatu, teman-teman, biar Pak, apakah visio itu cuma massage doang sih Pak? Saya tuh nggak punya perspektif yang lebih jauh lagi tentang visio. Nah, saya akan kasih teman-teman sesuatu yang baru saya dapatin 2 hari yang lalu. Saya akan coba share screen. Ya. Oke, sebentar ya. Nah, jadi ceritanya gini, jadi 3 hari yang lalu, ya, saya kan gabung di NPC ya, di Paralympic Committee, yang persiapan untuk ASEAN Para Games 2022 nanti di China. Dari tahun depan itu ada Para Games Asia di China. Nah,
timnya untuk itu. Nah, fisioterapi sekarang saya udah mulai nggak terlalu khawatir masa itu diambil sama mereka, tuh nggak khawatir sama sekali bahkan sekarang. Karena kita punya lahan yang lebih seru menurut saya dan tidak lebih capek ya dibandingkan yang teman-teman yang di sport nasas. Ya, jadi kita berikan lahan itu ya memang berjeki mereka di sana, kita cari lingkup yang lain itu besar sekali. Ya, 3 hari lalu kita meeting sama apa namanya Kemenpora. Gitu. Ya, Kemenpora untuk mengajukan sebuah laboratorium yang komprehensif yang nanti akan diadakan di Solo, ya, tapi bukan di UMS ya, tapi di MTC. Itu total biayanya itu sampai dengan 11 M. Jadi alatnya itu 11 M. Ya. Jadi angka yang cukup besar, 11 M. Kita akan bikin laboratorium yang mana nanti fisio tugasnya nggak cuma lagi intervensi, tapi kita mulai bisa prediksi. Kita memprediksi kira-kira orang ini cederanya kapan. Misalnya Wahyu atlet nih, oh Wahyu ini mungkin cederanya bisa ini, cederanya yang ini. Kita bisa cegah. Ya, bukan lagi prevensi, tapi memprediksi. Nah, itu device-nya itu adalah device dari Jerman. Device dari Jerman, dan dulu pernah saya gunain juga waktu kuliah. Nah, kita punya device itu yang nanti akan dibelikan oleh pemerintah untuk teman-teman atlet. Dan kita ikut dalam tim itu, teman-teman sekalian. Itu perspektifnya tuh kita bisa ke sana. Nah, alatnya seperti ini. Dan ini bulan Desember nanti, sebelum pergantian tahun, alatnya udah sampai di Solo untuk kita instalasi dan sebagainya. 11 M, teman-teman, alatnya. Angkanya nggak kecil ya, jadi kita nggak main yang gitu kecil. Ini visio, teman-teman sekalian. Oke, ini visio. Teman-teman cepat selesai, cepat lulus, pintar-pintar kuliahnya. Nanti kita bikin gabung di tim ini, ya, karena ini pasti butuh banyak tim untuk di sini, karena akan terus berkembang. Kemarin kita juga dapat hibah lahan dari pemerintah untuk bikin sport science center di Karanganyar. Nah, itu pasti akan banyak tenaga-tenaga yang dibutuhkan di sana, volunteer dan teman-teman mungkin bisa ikut. Insya Allah mungkin ya, karena kita akan terus ada di sana. Ada yang bilang, oh Pak, kok kayak gini? Emang ini kerjaan fisio, Pak? Kayak gini emang kerjaan fisioterapi. Kita lihat siapa pemimpin tim. Hello, I am David McHenry, Director of the Portland Athletic Center of Excellence, Co-Director of the Therapeutic Associates. Ini pemimpin labnya. PT ini seorang fisio banget. PT ini adalah gelar profesi di luar negeri ya. Kalau kita kan FTR. Ya, sama kalau dokter itu di luar negeri gelarnya bukan DR tapi MD, Medical Doctor. MD. Kalau kita kan dokter kan, misalnya Dokter Anindita, Dokter Wahyu, depannya kan ada DR, tapi kalau di luar MD. Ya, Medical Doctor. Nah, kalau di luar namanya PT. Jadi pemimpinnya itulah ini, David McHenry. Ini seorang fisio. Jadi fisio itu udah gini mainannya sekarang, teman-teman sekalian. Oke, mainnya udah seperti ini. Motion Lab and head strength and conditioning coach and physical therapist. Dulu masih angan-angan, tapi ini kan di luar negeri, kayak nggak mungkin deh. Ada sebuah lembaga, sebuah kampus yang berani ngeluarin uang 11 miliar untuk beli alat seperti ini. Kayak nggak mungkin. Pikiran saya dulu ya, waktu saya coba alat ini di UK juga ada, saya juga pernah pakai. Kayak nggak mungkin untuk dalam waktu 1-2 tahun ini. Ternyata tidak. Ternyata ini kita ajukan, ya, kita presentasikan ke beberapa profesor di Kemenpora dan mereka terima, teman sekalian. Bayangin, mereka terima apa yang saya sampaikan. Mereka mendengarkan, mereka accepted, ya, dengan uang 11 M itu. Ya oke, kalau memang bermanfaat untuk atlet kita belikan. Communication skill is very important, teman-teman sekarang. Ya, nggak peduli kamu sebentar apa, yang penting bisa ngomong dulu. Oke? Project. I'd like to introduce you to our new revolutionary motion lab with capabilities ranging from motion diagnostics of hundreds of
orthopedic injuries and conditions, also with the capabilities of doing high fidelity, fully integrated running assessments that can only be captured in very few institutions in the entire world. Our goal is to bring this world-class technology that's previously been reserved only for professional athletes and maksud saya ubah pandangan fisionya running assessments that can only be captured in very few institutions in the entire world. Our goal is to bring this world-class technology. Itu benar terjadi. Di luar emang sudah seperti ini. Jadi bukan lagi yang berlumuran minyak telon, tangannya buat nafas, sudah nggak lagi. Udah lama. Oke. So kalau emang ada yang mau ngambil, maksudnya ambil lah, nggak apa-apa. Emang itu bukan, kita juga nggak bisa klaim bahwa massage itu punyanya Visio, nggak bisa. Nggak cuma kita yang bisa. Oke. Technology that's previously been reserved only for professional athletes and research institutions to everybody. Hi, my name's Matthew Walsh. I'm a physical therapist here at... Bayangin, timnya Visio semua loh. Timnya Visio semua. So, kuliah tinggi-tinggi, teman tinggi-tinggi kuliah. Dan teman-teman bisa sampai ke level ini. Okay. Kita berada di track yang benar sebagai seorang physiotherapist. Okay. Therapeutic Associates PACE Clinic in North Portland. Ini masih bachelor, ini masih S1. Ya, yang tadi itu kepala timnya itu sudah mulai di PT, itu dokter psikoterapi. Yang ini masih bachelor, masih S1. Ya, itu dia Therapeutic Associated Motion Lab. I'm a clinician, I'm an educator, I'm the co-director of this revolutionary motion lab. So what is this revolutionary motion lab? It is a clinically focused biomechanical testing system. And I think if we come back to what our goal is in any clinical situation, it's to optimize pain-free movement. So if we're going to do that, we need to be able to measure that movement. Dia kira-kira kena ACL-nya kapan? Saya bisa prediksi. Oke. Kita bisa tahu, oh ini ini jangan ini ya, jangan dilatih dulu ya, karena ini masih ada ini. Oh ini potensinya buat ini. Oh ini cocok jadi back, oh cocok jadi sprinter. Oh ini bisa cek semua. Karena ini semuanya ilmu kita. Ya. Nanti teman-teman akan belajar biomekanik di semester 3. Ketemu sama saya lagi nanti di biomekanik. Ya. Kita akan belajar biomekanik, belajarnya kayak gini. Ya. Lebih fisioterapinya. Clearly objective about it, and this is one of the first systems in the world that has really focused on that clinically, how to quantify motion in a way that's practical. How does it do that? We have a high-speed treadmill that can go 20% of an incline, 10% of a decline. It can go up to speeds of 18 miles an hour, which is the equivalent of an 800-meter world record pace. It's pressure plated, so we can pick up sensitivity of what the foot's doing, where the motions are, where the forces are. Kita bisa lihat pressure-nya, berapa tekanan kakinya, berapa amazing. Kita butuh ini teman-teman sekalian. Ya. We can look at 4 cameras simultaneously, so you can be viewed from all sides. And what that allows you to do is actually to create a full 3D motion analysis of the spine, as well as the kinetics of the lower limb. We can also do 14 channels of surface EMG data at the same time as the system is taking you through a walking analysis, maybe appropriate to your speed, or a running analysis all the way from low-speed jogging, ultra-distance running, to sprinting. Is the which is the spine system. And we can do a 3D analysis through surface topography, which is a light-based system called stereography, that allows us to actually create a 3D motion analysis of the spine. You get this computer tulangnya juga udah seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ukurannya udah nggak pakai goniometrik lagi, tapi udah pakai otomatis seperti ini. Udah kayak Tony Stark. Jadi itu nyata. Ini udah ada barangnya teman-teman. Jadi bukan di awang-awang lagi ya. Motion analysis of the spine, and we can take that down to a single segment. So finally, the motion lab that we're talking about is clinically based and has the ability to fully capture the body. So who's this
technology useful for? It's really useful for everybody. Whether it's look at my spine's capacity. Visio juga nih, jenggotnya panjang juga, keren juga. Jadi kerjanya kayak gini, nah kita yang menjelaskan. Jadi mereka itu memberikan data mentah, sekalian data mentah kita yang menjelaskan yang keilmuan kita. Oh ini opennya ini, ya ini mengalami ini, nah ini yang kita treatment. Ya. Teman-teman S1 itu udah seperti ini harusnya caranya. Ke clinical reasoning, ya. Walking or running, whether my spine is rotating appropriately for my golf swing, whether it might be that I'm looking at static image might match this motion problem. There's a range of things that this can be used for. It's not just about technology is better integrated in clinical solutions. Medicine also to our outcome. Ini size seperti ini teman-teman sekalian. Oke. Visio punya nih. Maksudnya bukan visio punya, artinya kita bisa main di sini, kita bisa bagian dari ini teman-teman sekalian. Ya. Sehingga itu visio yang ke depan teman-teman sekalian. Dan itu teman-teman Jakarta, teman-teman yang ada di Surabaya, yang ada di Bali, udah gitu semua sekarang. Dimulai dari apa? Dimulai dari kemampuan komunikasi. Berani buat ngomong. So saya apresiasi betul teman-temannya berani ngomong. Tadi ya Irvia yang pertama, ada siapa lagi yang kedua tadi? Udah mulai lupa. Ya, Anggun ya tadi. Siapa tadi yang kedua? Arum, Pak. Siapa? Arum, sorry. Ada Arum, ada Wahyu, ada Anita. Apresiasi betul karena sepintar apapun yang ada di otak teman-teman, tapi kalau nggak di delivery, dia akan jadi barang. Anda punya kemampuan yang luar biasa di kepala. Einstein, kalau nggak berani ngomong, dia nggak akan jadi. Ya, so kemampuan komunikasi teman-teman itu harus ditingkatkan betul, teman-teman. Karena teman-teman Jakarta, teman-teman Bali, teman-teman Makassar, itu ngomongnya udah bagus-bagus. Saya nggak bilang pengetahuannya loh ya. Ya, pengetahuannya sama, tapi mereka bisa ngomong, bisa komunikasi, itu yang paling penting. Nah, teman-teman nanti nggak cuma jadi visio ketika lulus, teman-teman akan menjadi konsultan. S1 tuh mainnya di sana. Ya, Wahyu tolong dong kamu presentasi di depan ini, kita butuh proyek nih, kita ada proyek sekitar berapa miliar misalnya. Kamu ngomong, kamu presentasiin perannya seperti apa. Kalau kita nggak bisa ngomong, kalau kita minderan, ya nggak akan bisa. Ya teman-teman ya, ingin banget teman-teman berkomunikasi. Itu ada di level 2, bukan level ya, ada di poin yang kedua, yaitu pasien preferences dan juga pasien values dan preferences. Jadi mana kita menempatkan pasien sebagai center of services. Itu kita nggak melihat, tapi kita juga diskusi, menyampaikan ekspektasi, menanyakan keluhannya. Itu kalau kita nggak punya skill komunikasi yang bagus, ya nggak akan bisa dapat juga poin-poinnya. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu yang saya inginin jadi visio yang seperti ini. Ya, jadi vision seperti ini. Teman-teman ada di jalannya. Kenapa saya dorong betul teman-teman? Karena teman-teman ada di 10 angkatan pertama profesi. Ya, Anda ada di 10 angkatan pertama profesi. Wahyu, Anindita, Aru, teman-teman yang Diva yang di sini semua. Itu masih 10 angkatan pertama profesi. Jadi masih muda. Kita ini masih sama deh kondisinya. Ya. Kalau dalam Stone kita masih dalam 10 tahun pertama, ya. Sehingga teman-teman belum punya saingan. Ya. Siapa yang mau maju lebih dalam, skill komunikasi bagus, ya. Bahasanya bagus, tambah knowledge bagus, Anda mau minta apa masih akan dikasih dalam dunia ini, dunia kerja. Ya, saya tanya sama Andin sama Wakil ya. Ketika masuk ke fisioterapi,
ekspektasi Anda dikasih gaji per bulan itu berapa? Saya ini fisio, kan gitu ya, jujur aja nih, ketika masuk ke dalam sebuah prodi, ya, entah itu keperawatan, farmasi, kedokteran, kan pasti ada ekspektasi finansial, betul nggak sih? Nah, karena kan bukan SMA ya. Kalau dulu masuk SMP kan, oh saya masuk SMP ini supaya bisa masuk SMP yang lebih favorit. Saya masuk SMA supaya nanti bisa gampang untuk kuliah di UGM, di UI, gimana? Iya gitu kan? Aspirasi ke sana kan. Nah, sekarang kalau di kuliah kan aspirasinya apa? Finansial kan? Artinya kesejahteraan teman-teman ya. Nah, saya tanya sama Wahyu masuk fisio. Ekspektasi Wahyu itu per bulan itu berapa sih gaji? Kalau menurut saya di bawah 5 juta mungkin, Pak. Oke, siap. Oke. Ya. Kalau Anin? Sekitar 5-6 juta. Oke, coba ngomong sama Arum tadi ya. Arum tadi udah gabung sama kita. Tadi yang pertama tidak bisa web kamera soalnya. Nah, saya panggil Arum lagi deh. Kalau Anin berapa tadi? 5-6 juta, Pak. 5-6 juta. Kerja di mana tuh 5-6 juta? Gimana, Pak? Kerja di mana yang dapat 5-6 juta? PNS mungkin, Pak. PNS di mana yang UMR-nya 5-6 juta? Oke. PNS itu per bulannya ya sekitar 2,9. Kalau di daerah Jawa Tengah ya 2,9. Kalau di Jakarta mungkin 4,5 lebih. Itu PNS gitu. Kalau Arum masuk ke fisioterapi itu berefek gajinya berapa? 34. 34 juta. Ya. Ya. Pasti semua udah mikir seperti itu. Ya. Udah mikir ada ekspektasi finansial di belakang. Ya. Teman-teman bisa dapat lebih teman-teman sekalian. Bisa dapat sangat lebih dari itu. Ya, Anda bisa, kalau Anda ke Jakarta, Anda bisa dapat per bulan bisa 12 jutaan, 15 jutaan. Jadi kalau 3 juta terlalu kecil ya pastinya. Sekarang harga iPhone aja 13 juta ya, 21 juta untuk iPhone 13. Ya, Anda dapat gaji 3 juta mau sampai kapan? Ngumpulinnya dia dapat kuliah iPhone. Ini bisa kok teman-teman sekalian. Bisa Anda dapat lebih dari itu. Anda jadi tim laboratorium kayak tadi ya, mesin laboratorium, masuk kerja seperti itu, bisa dapat 14 jutaan per bulan. Soalnya itu Pak, soalnya saya nggak boleh kerja di luar Jawa Pak. Oh, nggak apa-apa. Lah saya emang kerja di mana? Ya saya kerja di Jawa juga. Saya juga kerja di Jawa. Bisa teman-teman sekalian. Anda buka klinik, ya, praktek mandiri di rumah, itu juga bisa lebih tinggi. Tapi syaratnya ya tadi harus pintar. Pintar itu artinya bukan hanya akademik ya, soft skill-nya, komunikasinya, knowledge-nya. Ya tadilah ketiga komponen tadi punya kemampuan untuk bahasa Inggrisnya bagus, best available evidence, select evidence, komunikasinya bagus, yang juga knowledge-nya juga bagus, sama skill-nya juga bagus. Mau kerja di Jawa juga bisa. Jakarta kan juga Jawa kan ya. Jakarta, Bandung juga Jawa kan. Ya nggak, Rum? Iya kan, masih di Pulau Jawa kan, Jakarta, Bandung juga Pulau Jawa. Iya. Tapi maksudnya yang lebih dekat sama rumah gitu, Pak. Rumahnya di mana? Saya Klaten, Pak. Klaten. Oh, berarti dekat ke Jogja. Yeah. Sama Semarang juga deket kok, naik tol. Ke Jakarta juga deket kok naik tol. Jadi bisalah diatur. Gitu. Oke. Arum mau kerja di mana nantinya? Rumah sakit, Pak. Why? Mau kerja di rumah sakit? Tapi tetap ada impian punya klinik sendiri, Pak. Enggak, kenapa mau kerja di rumah sakit? Enggak bosen, Pak, di rumah sakit. Masuk jam 8, pulang jam 3, masuk jam 8, pulang jam 3, dapat jam 3. Iya, bosen sih, Pak. Tapi ya, lihat peluangnya juga, Pak. Besok pekerjaannya yang ada, apa, ikut gitu. Kalau Pak Wahyu, mau jadi dosen?
Kalau misalnya ada rezekinya Pak, lanjut S2, S3 ya jadi dosen. Tapi kalau misalnya cuma mentok satu, mungkin ya kerja di rumah sakit juga Pak. Karena saya melihat dari keluarga saya kan dulu pernah punya riwayat sering bolak-balik ke rumah sakit gitu dirawat. Saya melihat tenaga medis nih kayaknya seru nih gitu. Jadi kayak mau kerja di rumah sakit gitu Pak. Kalau S2 teman-teman butuh ya kayak mau S2 ya di prepare dari sekarang. Karena misalnya saya mau S2 nih, tinggal pilih mau S2 mana. Mau S2 di dalam negeri itu kalau di UNS itu 21 jutaan selesai. Ya, kalau misalnya Wahyu pengen di UNS ambil S2 itu cuma butuh uangnya sekitar 21 jutaan. Nah, Anda bisa kumpul dari sekarang. Kalau mau di luar negeri mau ambil beasiswa ya juga berarti masih bisa tingkatkan. Tinggal Anda ambil prioritasnya aja. Ya, dan itu dari sekarang loh yuk, maksudnya nggak bisa dimulai nanti gitu. Mulai sekarang, mulai prepare dari sekarang. Mau jadi apa? Ya, kalau ini siapa? Anin, Anita. Panggilannya apa nih Anin? Anin atau? Anin. Siapa? Ya, kalau Anin gimana? Kalau saya sama sih Pak di rumah sakit atau klinik dulu. Mungkin kalau rencana saya tuh jadi saya setelah lulus dari profesi saya bekerja di rumah sakit atau klinik dulu. Jadi biar istilahnya biar orang-orang tahu dulu saya, baru nanti kalau misalkan udah sekiranya sudah insya Allah udah banyak pasien, baru saya mungkin buka klinik seperti itu. Siap, bismillah. Semoga semuanya sukses ya, teman-teman sekalian. Tentukan skala prioritas. Kalau bisa sih kuliah terus, teman-teman sekalian. Karena entah itu profesi, entah itu S2, entah itu S3, kuliah terus. Karena mungkin zaman saya dulu 2005-an itu yang S1 itu udah oke gitu ya. S1 zaman ibu saya dulu SMA itu udah oke. Tapi yang berhasil adalah orang-orang yang melampaui keokean itu. Jadi zaman ibu saya dulu, bapak itu kan udah SMA udah cukup tuh. Karena udah bisa PNS, tapi orang-orang yang berani diri untuk melewati itu, akhirnya kuliah S1. Mereka sekarang sukses banget. Nah, zaman saya S1 udah cukup tuh. Udah bisa PNS. Tapi orang-orang yang berani untuk level S2, mereka sukses, melebihi yang ini. Nah, zaman kalian nanti S2 udah biasa aja. Udah banyak banget orang-orang yang ambil S2. Nah, kalau teman-teman mau lebih sukses, so Anda harus naik lagi sampai S3. Jadi Anda punya unique thing. S3 nggak lama juga. Kalau teman-teman ke luar negeri, S1, S2 setahun, S3 3 tahun, 4 tahun itu. Kalau umur juga masih muda. Wahyu kan nanti lulus umur 22 tahun ya? 22 atau 23? Ya, kisaran 22-23, Pak. Ya, umur 22-23. Kuliah S1, S2 setahun, jadi di umur 24. S3 3 tahun, umur 27. Belum 30 tahun udah S3. Bisa nggak? Bisa, kalau memang di planning dari sekarang. Tapi kan fisio kan nggak ada apa-apanya, udah kayak gitu. Bukan banyaknya, artinya ada bisa dihitung pakai jari. Walaupun belum sampai 10 orang. Tapi role modelnya udah ada. Dan zaman saya nggak ada tuh yang sampai S3 fisio. Boro-boro S3, S2 aja masih sedikit. Nah sekarang udah ada nih. Para senior yang udah mengambil jalan itu sampai S3 udah ada. Ada 8-6 orang. 6-8 orang. Artinya jalannya udah dibuka. Teman-teman tinggal prepare aja. Apa saya nggak punya uang? Sama, saya juga nggak punya uang. Ya, kalau kita dari orang yang tidak punya uang ya, bukan Rafathar yang mau kuliah di mana aja gampang. Ya udah, berarti prepare aja deh sekarang bahasa Inggrisnya di prepare. Ya, luangkan waktu buat bahasa Inggris. Ya, cari beasiswanya. Itu aja kan konsekuensi kayak gitu. Ya. Kalau kita punya uang banyak ya tinggal kuliah aja kan. Tapi kalau kita tidak ada cari beasiswa. Nah, di prepare ya sekarang. Teman-teman mau beasiswa apa enggak? Oke, teman-teman. Nah, itulah tadi bagaimana penggunaan best practice. Itu mewakili itu semua, kemampuan Anda berbahasa, berkomunikasi. Ya. Jadi kayak best available evidence itu, teman-teman sekalian. Itu kemampuan Anda
kemampuan IT untuk mengakses artikel jurnal, kemampuan bahasa untuk baca bukunya, baca artikel itu penting. Jadi secara nggak langsung ya mereka bilang kalau kamu mau jadi profesional as a physio, Anda harus menguasai IT. Nggak boleh yang gaptek banget nih. Misal Pak, saya nggak bisa nge-zoom Pak, gimana cara bikin background ya? Aduh. Ya. Kalau ini udah lumayan, kamera juga udah mulai bagus-bagus ya teman-teman sekalian. Anda boleh sisihkan uang jajan untuk beli kamera yang bagus. Itu investasi teman-teman sekalian. Ya, beli Logitech yang 1,2 juta, diinvestasikan buat beli itu. Karena itu penting. Ya, saya lihat Amin, lihat Arum, lihat Wahyu, dan teman-teman lainnya bagus kameranya kan, kita juga senang. Akan ada poin positif di sana. Artinya teman-teman emang aware. Inilah tantangan yang harus dipenuhi. Ya, ada kamera. Sama dulu dengan zaman saya laptop. Mungkin zaman teman-teman laptop udah jadi kebutuhan harus ada. Zaman saya enggak, dulu belum. Ya, jadi kita nabung buat beli laptop. Nabung beli laptop. Karena nggak semua orang punya laptop. Orang masih dirental. Ya, tantangannya ini kamera. Kumpulkan uang, beli kamera. Ya, ketika ada meeting, ada apapun, pastikan Anda dalam posisi yang bagus di kamera. Selalu siap. Itu efeknya gede, teman-teman sekalian. Ya. Saya sebagai senior teman-teman, bukan sebagai dosennya, sebagai senior teman-teman, kalau ada pekerjaan, misalnya saya butuh ini, butuh itu, ya nantinya bisa untuk karir teman-teman, saya akan milih orang-orang yang memang concern gitu, yang aware dengan kameranya, aware dengan komunikasinya. Kita kan pilih itu pasti. Ya, karena dia bisa beradaptasi. Zoom ini baru teman-teman, 2018 siapa yang tahu Zoom? Saya Zoom pertama kali 2018. Kalau saya sudah pernah pakai Zoom ya, itu pun saya Zoom-nya itu pernah Zoom sama dosen-dosen, saya Zoom sama teman di Australia. Itu Zoom-nya kita bareng-bareng. Jadi semua orang nggak banyak yang punya akun Zoom. Jadi saya punya akun Zoom, dosen-dosen lain di belakang. Belum kayak gini. Dalam 2 tahun berubah lebih cepat. Nah, kita bisa ikutin apa tidak. Nah, itulah best available evidence. Anda bisa nggak buka artikel jurnal? Bisa nggak bacanya? Kalau nggak bisa itu ya kelewatan. Bukan kelewatannya, Anda lewat. Pasti banyak yang orang lainnya bisa. Yang kedua tentang communication skill di patient preferences yang nomor 2. Bisa nggak komunikasi dengan pasien? Malu-malu nggak ngomongnya? Tata katanya bagus nih. Respect nggak sama orang? Itu perlu dilatih teman-teman sekalian. Mumpung masih kuliah, latihlah. Kalau kalian salah, paling kami cuma menegur. Oh ini salah mas, ini yang benar. Kalau di tempat kerja, nggak ditegur, kita pecat Anda, nggak butuh. Anda kerja ini digaji, ngomong sembarangan ya udah lewat. Kalau kami mungkin membenarkan, mas baiknya seperti ini deh, mbak bagusnya seperti ini. Nah gunakan, manfaatkan itu teman-teman sekalian. Yang terakhir skill, ya tadi Wahyu sama Andita highlight. Skill butuh, tapi jangan cuma di treatment aja skillnya. Tapi skill pemeriksaan, skill diagnosa, skill dokumentasi itu juga dibutuhkan. Ya, skillnya juga penting. Yang paling penting adalah clinical reasoning. Clinical reasoning, alasan klinis. Apa digunakan ini? Kenapa Wahyu gunakan ini? Kenapa Anin gunakan ini? Kenapa Arum gunakan ini? Ya, itu yang paling penting sejatinya. Oke, itulah mengapa EBP atau Evidence Based Practice itu dijadikan parameter profesionalitas seseorang, khususnya di fisioterapy. Karena dia sudah mencakup semua komponen-komponen hidup teman-teman. So, skill-skillnya udah masuk semua. Oke, begitu ya teman-teman ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman, persilakan. Ada yang ingin tanyakan? Dari teman-teman yang ada di sini? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Jadi izin bertanya Pak, apakah berarti kurang lebih itu antara teori sama praktek yang akan kita lakukan itu utamanya terlebih dahulu, poin utama adalah dasar teorinya dulu ya Pak?
yang perlu sangat-sangat kita pahami. Betul, betul sekali. Ya. Untuk kita di S1, Anda dituntut. Ya. Nah, untuk dapat dasar teori, teman-teman nggak boleh mendapatkan itu dari pendapat dosen. Artinya, oh Pak, kemarin Bapak ini bilang ini, Ibu ini bilang ini. Nggak boleh kayak gitu. Anda butuh best available evidence, bukti terbaik. Nah, bukti terbaik, teman-teman sekalian, itu adanya di artikel jurnal. Sedangkan expert opinion, pendapat the expert, itu levelnya paling rendah. Paling banyak biasnya. Kalau Anda ingin mengkaji teori, maka kajilah dari evidence yang terbaik. Dari mana? Artikel jurnal, textbook, itu sumbernya ilmu. Kami di sini hanya sebagai fasilitasi aja, memfasilitasi doang. Jadi jangan Anda pakai kami sebagai sumber keilmuan, teman-teman. Ya. Jangan gunakan saya sebagai sumber ilmu karena saya juga pembelajar sama saya juga pembelajar sama seperti teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman anggap saya sebagai sumber ilmu, itu sangat besar. Oke. Nah, dari ini kalau teman-teman udah punya textbook, punya artikel, Anda butuh apa lagi coba? Butuh kemampuan membaca. Kalau dia teksnya bahasa Indonesia, ya berarti bisa langsung. Tapi kalau teksnya bahasa Inggris, Anda harus skill untuk belajar bahasa Inggris lagi. Pak, kenapa nggak bahasa Indonesia aja, Pak? Masih limited, teman-teman sekalian. Seperti saya sampaikan tadi, 2008 itu masih D3, 2012 masih S1, 2016 baru profesi. Jadi kita nggak usah berekspektasi tinggi terkait dengan textbook berbahasa Indonesia. Karena kita masih berada di generasi awal perkembangan fisioterapis. Mungkin nanti 50 tahun lagi, ya, orang udah nyaman, udah banyak sekali textbook yang berbahasa Indonesia, sama seperti kedokteran sekarang. Sudah ada yang berbahasa Indonesia, banyak. Kalau sekarang dulu. Ini peluang kita, teman-teman sekalian. Harusnya jadi peluang. Ya, belajar bahasa Inggris kalau punya uang berlebih. Ya. Ikut kursus di hari-hari libur. Itu pasti bermanfaat. Teman-teman sekalian. Gimana baca academic reading. Itu pasti bermanfaat. Itu Mbak Arum. Ya, prakteknya tuh menyusul. Kenapa praktek menyusul? Sekarang misalnya apa nih? Alat ya. Kita punya alat nih misalnya. Alat A, alat B, alat C. Nah, sekarang setiap alat tuh punya konfigurasi berbeda-beda. Mungkin yang kita pelajari di kampus, alat-alatnya, konfigurasinya seperti ini. Nanti ketika di rumah sakit, beda lagi nih alatnya, beda vendor. Kita belajar lagi. Yang paling penting prinsipnya. Why you utilize that devices? Bukan how you use, tapi why you use. Itu yang paling penting. Kalau how you use it, ya orang bisa. Teknisi lebih paham. Gimana Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Mbak Aura, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Dari saya cukup. Oke, nah saya mau bilang itu attitude yang sangat bagus dan sangat realita. Kalau ada orang tanya, ada pertanyaan apa tidak? Anda harus jawab kurang dari 10 detik. Jangan biarkan dosen Anda atau siapapun yang ngomong itu menunggu sampai 10 detik. Kalau saya tanya, ada pertanyaan apa tidak? Segera jawab. Entah itu pertanyaannya tidak ada ataupun ada. Ya, tadi yang dilakukan Anita benar. Ya. Itu skill komunikasi yang paling penting. Karena kita akan bete, teman-teman sekalian. Anda bayangin deh, Anin nanya, ada nggak pertanyaan teman-teman? Diam semuanya. Ya. Anda ngomong, ya speak up aja. Oh tidak Pak, kalau dari saya cukup. Mungkin teman-teman ada lainnya ada pertanyaan atau tidak. Oke, begitu ya. Terus saya akan seperti itu teman-teman sekalian.
terus praktekkan hal seperti itu. Hal-hal kecil tapi penting. Oke, saya cukupin ya teman-teman ya. Sudah jam 10.13 juga. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Selamat beraktivitas. Have a good day. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.